Geliat Seni Mahasiswa Podcast, di mana kita bakal kepoin nih bagaimana seluk-beluk penggiat seni di kalangan mahasiswa. Sebelum itu, tak kenal maka tak sayang, perkenalkan aku Danisa sebagai host GSM kali ini. Dan tentu saja saya ditemani oleh Hai, aku Ocha yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Nah, kali ini GSM kembali hadir dengan tema mewujudkan kreativitas mahasiswa melalui ekspresi seni dan budaya. Sebelum kita masuk ke podcastnya nih teman-teman, aku mau ngucapin terima kasih kepada Malang Creative Center karena telah menyediakan tempat yang super keren ini untuk GSM Podcast kali ini. Nah, tanpa lama-lama lagi, hari ini kita kedatangan narasumber yang keren banget nih teman-teman. Bener banget nih Ocha. Jadi pada GSM kali ini kita kedatangan teman-teman penggiat seni yang keren banget. Langsung saja kita sambut teman-teman dari Himpis. Yeay! Halo Kak. Halo. Mungkin pertama-tama bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, terus sebagai apa di Himpis? Baik, mulai dari aku ya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ana, double N. Aku ketua dari UKM Himpis. Halo Kak Ana. Halo Kak Ana. Kak Elsanya kemana? Oh, Elsa lagi. Kakaknya lagi kerja ya? Masih di Gunung Es dia. Oke, baik. Mungkin kakaknya? Oke, halo, aku Kesha. Kebetulan menemani ketungnya. Aku sebagai sekretaris. Halo Kak Kesha. Nah, pertama-tama banget nih, boleh nggak nih dari Kak Ana atau Kak Kesha ceritain nih gimana sih Himpis tuh, atau Himpis tuh apa sih, Himpis dari mana sih, kayak gitu-gitu, sejarahnya apa aja boleh. Baik, ini hadap sini apa hadap sana? Hadap Boleh. bebas. Bebas aja, enak. Iya, boleh. Untuk Himpis sendiri itu kita UKM seni yang berada di bawah Universitas PGRI Kanjuruhan Malang atau yang biasa disebut dengan Unikama. Nah, Himpis itu apa sih? Apa sih Himpis itu? Apa sih? Nah, Himpis ini ya mewadahi seni-seni yang ada di kampus. Ya, intinya kita menjadi tempat buat belajar seni, buat mengembangkan ilmunya seni, buat ya intinya gitu terkait seni-seni. Kumpulan-kumpulan dari anak seni. kumpulan-kumpulan dari Atau anak boleh seni. dikasih tahu nih di Himpis tuh seninya apa aja sih, kayak tari tradisi kah atau apa gitu, boleh banget. Nah, di Himpis sendiri ini ada 5 bidang. Kita menaungi 5 bidang ini. Yang pertama ada bidang musik, bidang tari tradisional, bidang tari modern atau dance, bidang rupa, sama bidang teater. Oke, banyak ya Kak yang Iya, kita ada 5 bidang. Sama kayak SSM ya sih, Kak ya? kita sama. Iya. Betul. Collab nih di sana. Nah, setelah kita tahu nih Himpis itu apa, terus pertanyaan selanjutnya nih, menurut Kakak apa sih tuh peran seni buat mahasiswa saat ini gitu? Iya. Oke, mungkin aku bantu jawab. Boleh. Kalau menurutku ya peran seni buat mahasiswa yang pertama itu bisa untuk mengalihkan pikiran kita. Jadi di luar daripada pembelajaran formal kita, pendidikan kita bisa berseni juga untuk pengalihan gitu. Jadi kita bisa mengembangkan bakat-bakat yang kita punya, bukan cuman hard skill kita aja, tapi juga soft skill kita gitu. Oke. Mungkin selanjutnya, kenapa sih kira-kira kenapa menurut kakak ini ya, terserah, mahasiswa itu perlu memiliki wadah untuk mengekspresikan dirinya, terutama di seni ataupun budaya begitu? Ya, hampir sama kayak Kaisa tadi ya. Kita kan mahasiswa itu nggak lepas dari katanya dengan kata sumpek ya, sumpek kuliah, sumpek hidup, sumpek apa-apa. Stres itu. Ya, maksudnya dengan adanya seni kayak bisa buat peralihan hidup supaya nggak kita fokus ke sedih aja, tapi ya nggak ke fokus ke sumpek aja, tapi di seni ini kita bisa mengekspresikan diri kita, entah nyanyi-nyanyi walaupun fals mungkin ya, walaupun nggak ngerti nadanya harusnya apa, ini apa, tapi kan yang penting kita happy gitu. Ya. Terus Di luar itu juga menurutku kalau misalkan berada di lingkungan seni ya tadi pertanyaannya. Iya. Berada di luar dari lingkungan seni itu kita bisa saling mendukung. Jadi kalau misalkan kita berada di tempat yang tepat kan pasti ya bakat kita tuh bisa lebih ke explore lagi kan. Jadi kayak bisa saling berbagi juga nih. Misalkan kita punya apa kita bawa dan kita mendapatkan sesuatu dari orang lain juga gitu.
Kayak Oke. saling support gitu Iya, ya. Kak, betul ya. sekali, saling support. Itu kalau di Unikama sendiri nih, mahasiswa-mahasiswanya sekarang tuh justru lebih banyak yang tertarik ke seni atau justru malah berkurang nih yang minat ke seninya? Dilihat dari tahun kemarin ya, tahun 2025 itu banyak yang minat sih Kak di bidang Seni. Ya, di bidang seni. Iya. Banyak yang masuk HIMPIS juga, alhamdulillahnya. Dan itu bertambah juga di tahun ini. Jadi bisa dibilang Alhamdulillah. pertambahannya banyak. Kira-kira itu dari 5 seni itu paling banyak apa Kak? Paling banyak Kayaknya sejauh merata ini. deh. Iya. Iya, Merata soalnya ya, merata, iya. kita juga bisa ini Kak, lintas bidang. Jadi satu orang tuh nggak cuma bisa ngambil satu bidang aja, tapi bisa ngambil 2 bidang sekaligus. Lebih juga nggak apa-apa. 5 pun nggak apa-apa. Semua juga nggak apa-apa, all roll gitu, bisa semua. Jadi kepake semuanya kan gitu. Oke, Kakak ada yang tahu nggak sih tema kita podcast kali ini itu apa? Nggak tahu ya? Jadi tema podcast kita kali ini itu adalah mewujudkan kreativitas mahasiswa melalui ekspresi seni dan budaya. Nah, menurut kakak nih, hubungannya kreativitas sama seni itu apa sih? Satu-satu. Satu-satu nih. Satu-satu. Oh, kalau jawabannya sama gimana? Ya kalau kita nanti ya menurut saya sendiri sih apa tadi? Kreativitas sama seni dan budaya. Iya. Kreativitas dan seni. Iya, hubungannya. apa itu kreativitas? Ya dan menurut seni? saya apa namanya, seni itu termasuk dari kreativitas juga sih Kak. Apalagi kalau kita udah hidup di lingkup seni itu ya otomatis kreativitas kita itu bakalan terasa. Soalnya ya di setiap apapun itu ada seninya gitu loh Kak. Kayak bener, seni itu nggak bisa dilepas dari hidup. Jadi ya itu tadi menurut saya ya sangat apa namanya, Terhubung. iya sangat terhubung sekali. Kalau kita nggak seni, kalau kita nggak kalau kita nggak seni berarti ya nggak kreatif ya. Oh, Gitu oke. nggak sih ya, gitu ya guys. Iya. Kalau dari aku mungkin hampir sama sih. Kalau kreativitas itu kan kita menciptakan sesuatu ya. Jadi kalau misalkan kita mau menciptakan sesuatu tanpa adanya seni, bagaimana sesuatu itu bisa terjadi gitu. Baik. Jujur, jawabannya Janggal. bagus Oh, banget. Luar biasa. Ini ada benar salah nggak? Enggak dong. Syukur aja Kan dong. Takut salah nanti di menurut blacklist. kakak gimana dong? Ya. Terus di mengembangkan kreativitas itu kan pasti ada kayak art block atau pusing lah. Gimana sih ini lanjutannya kayak gitu? Kalau kakak-kakak sendiri itu bagaimana cara mengatasi itu? Mungkin salah satu caranya bisa saling nanya lah gitu kan. Tadi kita ada di lingkungan seni nih kebetulan, jadi bisa saling mungkin saling explore tadi, kayak berbagi apa yang kita punya. Jadi aku punya ini, kira-kira kalau dikembangin lebih lagi gimana ya caranya, bagusnya gimana, enaknya gimana, kayak gitu. Jadi saling bantu, saling Iya, tanya gitu ya, betul. saling tukar pikiran Iya. gitu. Keren sih itu Kak, jujur. Nah, tadi tuh kan setahu aku ada 5 bidang nih kan. Betul, betul. Nah, pasti tuh ya ada lah namanya karya, pasti menghasilkan karya atau ada pementasan. Kalau misalnya di HIMPIS sendiri itu apa sih prosesnya tuh yang biasa dilakukan tuh kayak gimana? Kalau misalnya mau ada mau bikin suatu karya atau mau bikin suatu pementasan, itu prosesnya gimana kalau di HIMPIS? Kalau di HIMPIS sendiri sih ya prosesnya yang pertama tuh ya latihan bersama itu Kak ya, latihan bersama. Kemudian di HIMPIS juga kita ada proker tersendiri mengenai pagelaran karya. Nah di HIMPIS itu namanya gelar karya. Nah gelar karya itu apa sih? Promosi sedikit ya. Gelar karya itu pementasan karya dari anak-anak baru alias anak-anak maba. Nah karyanya ini kita karya orisinil, jadi nggak menjiplak siapa-siapa. Idenya, otaknya itu dari Kita sendiri. Iya, dari anak-anak HIMPIS sendiri. Nah, selain kita menghasilkan karya, kita juga tadi berproses secara kepanitiaan seperti itu. Di luar itu juga tambahan ya, kayak melewati itu kan sebelum kita nyampe di karya yang udah terbentuk itu kan lewat latihan gitu. Jadi ada latihan rutin juga yang dilakukan di tiap minggunya untuk menggenapkan apa sih memantapkan ya, memantapkan karyanya itu buat gitu. dipentaskan seperti itu. Kalau kan tadi ada latrut itu tadi ya. Iya. Apakah inspirasi buat karyanya tuh dari latrut itu atau sendiri-sendiri atau diobongin bareng-bareng gitu Kak?
Kalau di HIMPIS sendiri sih pertama-tama ya diomongkan bareng dulu sih Kak ya, dari anggota masing-masing bidang itu maunya gimana. Contohnya kayak ngedance nih, ngedance maunya apa? Kita mau genre Indonesia, Yeah. genre K-pop, genre hip hop atau apa. Nah itu tuh nanti kita prosesnya bersama-sama dulu. Terus mungkin ya kalau kedepannya udah bosen ya mungkin bisa sendiri-sendiri aja sih Kak. Pokoknya yang utama kita mementingkan Kepentingan bersama. iya, kepentingan bersama dulu. Habis itu kalau udah selesai ya Kak Papa sendiri-sendiri atau mungkin bisa ya itu tadi saling Sharing. sharing Ya. gitu. Selain dari itu juga dari HIMPIS sendiri, karena emang di tujuan kita di Gelkar itu adalah karyanya itu dari masing-masing orangnya Kak. Jadi bukan berkelompok aja gitu. Oh, gitu. Iya, jadi itu tadi gunanya sharing biar saling melengkapi. Jadi kayak satu orang mungkin teater kayak Iya. gitu ya Kak ya. Ya, jadi ada yang kalau dance. misal ya ikut bidang musik berarti ya harus menciptakan musik, Karya musik. bidang teater jadi ya menciptakan teater. Jadi ide apa utamanya gitu. dari satu orang dulu, baru iya. dikembanginnya bareng-bareng. Oh, keren banget nih. Keren jujur. Nih, aku sekarang mau ngulik ya mungkin sedikit pengalaman lah ya. Pengalaman selama di HIMPIS. Kira-kira kakak sendiri kalian ada berapa periode nih berarti di HIMPIS? Di HIMPIS sih kalau jadi ketua udah 2 periode ya, dari periode kemarin sama sekarang. keren. Iya. Kalau di HIMPIS berarti udah 3 tahun. Keren, teman-teman dicatat. Kalau Kak Keisha sendiri? Kalau aku kebetulan sama, bisa dilihat dari warna scrubnya ya. Iya, oh ini ada artinya. Iya, ada artinya, Kalau di Kak. HIMPIS itu warnanya beda-beda di tiap angkatannya gitu. Jadi kalau warnanya sama itu kita sangkatan. Oh, gitu. Betul. Iya, iya. Unik. Jujur. Berarti Boleh. Siapa dulu nih? berarti tiap tahun itu beda ya Iya, scarfnya? tiap tahun scrubnya pasti berbeda. Sekarang beda warnanya aja atau Motif-motifnya juga kita semotif beda. warnanya Iya. Sama warnanya beda. Warna dan motif kita berbeda. jujur. Modelnya aja yang sama. Iya. Bentuknya. Oke, Logonya kan nggak kreatif berubah ya? banget. Iya. Jujur. Ada yang mau bikin sanggar? Tapi jangan sama kayak ini. Oh, iya, inspirasi. Nanti ini duplikat lagi. Oke, back to topic ya. Jadi tadi kan udah 3 tahun ya? Iya, kurang 3 lebih. tahun. Betul. Nah, pengalaman paling berkesan selama di HIMPIS ini, coba apa tuh? Iya, jujur kalau aku sendiri sih yang pertama di Gelkar itu tadi ya. Soalnya kan tadi sudah di-spill bahwa itu kan membuat karya orisinil dari pribadi masing-masing kita. Nah, ya itu juga tantangan juga sih Kak ya. Soalnya kan ya kita Diri sendiri. nggak kebetulan saya di bidang tari modern, bidang dance. Nah kan saya nggak seoke itu kayak koreografer kayak Badali, Lijeng itu kan enggak ya. Jadi kan terbatas, jadi ya cuma sedapat saya aja sih. Nah itu termasuk seru juga. Terus lihat teman-teman saya yang berbeda genre itu seru banget. Kayak lihat kita setiap anak itu punya genre dance beda-beda. Nah itu kan kayak keren ya. Dan kita bisa mempersatukan beda-beda genre itu jadi satu. Itu termasuk pengalaman juga ya. Nggak lewat dari permasalahan-permasalahan kecil lah Kak ya. Apalagi kita beda-beda itu loh Iya, Kak iya, ya itu. benar-benar. Nah itu seru. Terus juga di Gelkar itu kan konsep acaranya sendiri, pagelarannya itu diurus dan diatur sama angkatan masing-masing. Jadi kalau misal saya sama Keisha ini kan kebetulan satu angkatan, jadi ya kita bekerja bareng. Nah itu seru juga soalnya ya awalnya kita nggak sedekat ini jujur. Aku dulu nggak deket sama dia. Iya. Cuma kayak ini Keisha. Aku dari bidang musik. Sarkas itu ya aku baru tahu. Gitu. Nah itu dari Gelkar itu menurutku ya kita makin dekat dan akhirnya kita bisa bekerja bareng seperti ini. Itu seru sih. Terus juga serunya ya jadi ketum itu tadi 2 periode apalagi Seru ya. Catat. Harus dicatat 2 periode. 2 periode. Itu seru. Iya itu seru banget itu, apalagi ya banyak susah senangnya itu seru sih. Itu dari saya. Oke. Keisha. Kalau buat aku pengalaman yang paling berkesan itu berkepanitiaan. Jadi semuanya gitu. Karena emang di setiap program kerja itu kan pasti kita kepanitiaannya beda-beda, temanya beda-beda, konsepnya juga beda-beda. Jadi Kerjanya kayak juga sama beda-beda iya, orang. beda-beda orang. Kayak kita kan pindah-pindah divisi gitu kan Kak, jadi rolling gitu. Jadi di situ kita kayak makin banyak belajar hal-hal baru dan juga explore ternyata konsep gini tuh bisa diterapin kayak gitu. Itu pengalaman bagus sih buat aku.
Nah, kalau dari kakak-kakak, apakah gelar karya itu tadi itu sebuah karya yang paling membanggakan atau ada yang lain kayak yang ini nih himpis banget nih kayak gitu? Kalau yang menjabarkan himpis banget sih emang itu karena emang karyanya dari anggotanya langsung gitu kan Kak. Kalau dari kakaknya sendiri yang paling bangga karya? Paling bangga. Oh, karyaku cuma satu kebetulan. Apa tuh Kak? Spill. Aku waktu itu bikin hasil pikiran lagu. sendiri. Ih, keren. Lagu. Wow. Boleh nyanyi dikit nggak Kak? Aduh, lupa lagi liriknya. Udah 2 tahun yang lalu udah dinyanyiin lagi. Ya. Kalau Kak Ana sendiri? Ya kalau aku tadi ya itu sih di dance itu saya bikin koreografi, tapi ya nggak oke-oke banget ya. Biasa aja. Ya, tapi itu dari hasil pikiran saya sendiri, dari supeknya saya, dari itunya saya. Ya, tetap harus paling bangga lah. Ya Kak. bangga, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Puji Tuhan. Tadi kan kita udah bahas nih hal yang membanggakan gitu-gitu kan. Nah, kalau misalnya kakak sendiri nih buat sekarang, tantangan dari komunitas seni mahasiswa tuh sekarang tuh kayak gimana sih Kak? Tantangannya gitu loh. Oke. Mungkin kalau tantangannya yang paling sering dialamin bukan kita doang sih, aku merasanya pasti di luar juga, yaitu komunikasi. Miskomunikasi Oh iya, itu bener banget, bukan bener-bener. iya, bukan hal tabu lagi ya, kayak semua orang udah tahu lah gitu. Terus kayak apalagi kalau misalkan kita harus bercakap-cakap lewat WhatsApp. Wah, itu entah yang mulai dari baca chatnya cuman dibaca gitu. Lupa ngebales. Lupa ngebalas, kependem chatnya kayak gitu, sampai yang mungkin ngelihat tapi nggak ada respon, apalagi di tahun sekarang ini kan baca chat ada nadanya ya cewek ya. Oh iya, bener banget lagi. Salah paham. Beda tulisan, beda nada. Nah itu dia. Kalau nggak maunya dikasih VN. emot nggak dianggap ramah. Bintang satu. Kalau belakangnya angkanya cuma 1 nggak ramah. Betul. Huruf-hurufnya cuma satu nggak ramah. Satu nggak ramah teman-teman. Ya harus double 2 minimal. Iya, minimal. Ya, oh iya gitu nggak ramah aduh. Ya. Itu apa namanya? Itulah. Ya, tambah dari aku juga mungkin tantangannya itu ngebangun relasi itu sih Kak ya, apalagi di komunitas seni. Kan ya maksudnya seni kan nggak cuma satu toh, kan ada banyak bidang, ada banyak jurusan. Nah itu menurutku ya salah satunya ya komunikasi tadi sih. Kalau nggak komunikasinya lancar, gimana kita membangun relasi? Terus kalau kita udah punya relasi tapi komunikasi kita juga nggak dijaga kan, ya buat apa kan? Akhirnya relasi kita bukan tambah bukan tambah langgeng tapi jadi renggang gitu loh kan. Ya itu relasi itu menurutku penting banget sih. Contohnya dengan SSM via UB. Sampai diundang nih. Iya, ini kan kalau bukan karena relasi kan Lu siapa? Impis sih anak mana? Unikama ini mana? Unikama ini mana? Gitu. Nah, kan kalau yang di WA gitu kan yang kayak kependam dan lain-lain itu kan pasti banyaknya ya kalau mahasiswa sekarang itu gara-gara sibuk akademis. Iya. Betul. Nah, kalau di Himpis sendiri itu cara mengatasi biar aktif di Himpis sama di akademis itu balance itu gimana, Kak? Oke, kalau itu mungkin tergantung dari manage setiap orang juga ya, pasti beda-beda karena ada yang emang ngelebihin di akademisnya, ada juga yang ngelebihin di seninya kayak udah males, aku lebih seru di sini kayak gitu kan. Tapi di luar itu ya mungkin dari latihan rutin kita itu kan juga cukup seperti tadi yang udah dijelasin kalau itu buat nge-refresh otak kita dari akademis yang mungkin kadang boring, bosen dan bikin pusing gitu. Emang bikin pusing sih. Betul. Iya. Pusing banget. Aduh. Tolong ya. Iya, sedikit dipermudah gitu. Minimal langsung wisuda gitu. Itu minimal. Udah minimal banget. Minimal Sudah bro, nggak usah skripsi. Penting tunjukkan karyamu. Tunjukkan senimu teman-teman. Aduh. Nah, kalau sekarang nih kan semuanya kita pakai sosial media kan. Apa kita buat karya di-upload di sosmed segala macemnya. Kalau misalnya sekarang ini sebenarnya sosmed itu tuh berpengaruh nggak sih ke perkembangan seni mahasiswa sekarang?
Jujur ya, menurutku ya sangat berpengaruh sih Kak ya. Apalagi kan sekarang zamannya digital. Kalau dikit-dikit sosmed, dikit-dikit viral di sosmed. Nah, itu sangat-sangat berpengaruh sih Kak menurutku. Apalagi kalau misal ya itu tadi mungkin pengalaman kita nggak tahu relasi secara asli itu ternyata di dekat kita ini ada lingkungan seni, tapi kita taunya dari medsos gitu kan, termasuk iya, benar. ya mempermudah juga buat informasi-informasi terkait seni-seni gitu. Apalagi sekarang kita scrollingnya kalau bukan searchnya bukan di Google lagi, tapi langsung di TikTok. Benar. Iya, benar banget. Itu kayaknya semua orang seperti itu. Iya. Udah berubah ya sekarang. Jujur, aku juga sering sih apa-apa di TikTok, TikTok, jujur. ya. Iya, cari sakit ini karena apa? bukan di Google lagi tapi langsung di TikTok gitu. Cara connect ini ke Bluetooth bagaimana? Di YouTube TikTok juga enggak teman-teman. deh. Langsung ke TikTok. Nah, terus kan sekarang itu di era digital ini kan juga ada AI kayak gitu-gitu kan, Kak. Nah, itu menurut Kakak itu lebih banyak membantu atau malah nggak membantu nih? Kayak AI atau YouTube, TikTok kayak gitu-gitu. Oh, sangat membantu dong harusnya. Soalnya kayak sekarang ya kita kan kebanyakan dari melihat yang sudah ada baru dimodifikasi kayak gitu. Jadi mungkin kita bisa nyari-nyari ide nih kalau udah buntu banget nggak tahu mau nyari ide di mana, akhirnya dicari dulu di AI baru kita kembangin kayak gitu. Iya, bukan plek ketiplek tapi ATM. Apa itu ATM? Amati, tiru, modifikasi. Catat teman-teman. Pinter-pinternya orang aja sih Kak ya kalau kayak gitu pakai AI, pakai sosmed gitu kan. Kreatifnya juga mungkin ya ini tadi dari Keisha, kalau udah sumpek nih aduh pikiran apa ya, itu kan bisa cari di AI, bisa cari sumber-sumber dari YouTube, Instagram, tapi ya jangan diplek-ketiplek gitu, harus kreatif. Anak seni masa nggak kreatif sih? Aduh, Iya, Kurang. diomelin loh sama ketua Himpis. Oh, ini gimana? Nah, kalau tadi kita udah bahas teknologi sosial media itu berpengaruh banget sama kreativitas sama mahasiswa ini. Gimana sih caranya Himpis untuk memperkenalkan karyanya atau kegiatan-kegiatan yang Himpis lakukan kepada orang-orang gitu, orang-orang luas gitu? Ya, kebetulan di Himpis ini ada 2 akun sosmed yang aktif ya, di Instagram sama di TikTok. Nah, ya itu kita manfaatkan buat pamer, memperkenalkan kegiatan kita selama di Himpis. Ngapain aja sih ya, kayak kegiatan latihan rutinan itu kita biasanya bikin story, bikin video. Terus juga kita ada bikin konten itu setiap 1 minggu sekali per bidangnya. Jadi kita uploadnya itu bergantian, nggak cuma di bidang dance mungkin, jadi kita gantian dari bidang musik dan bidang lain-lainnya gitu. Terus kita juga ya bikin apa namanya itu vlog-vlog kecil-kecilan gitu. Terus kita ada dokumentasi setelah acara gitu, kita upload ke Feeds IG. gitu, buat pamer. Juga bikin vlog ya anak-anak Himpis ini, guys. A day in my life sebagai anak Anggota Himpis. Tadi malah belajar Apa? gitu. Dewan nyanyi. Masih jelek loh. Masih males maksudnya. Besoknya Dewan lagi. Besoknya Dewan lagi. Dewan terus ya, soalnya nggak berkembang gitu. Betul, Dewan terus ya. Kan kita rajin latihan nih biar berkembang. Nggak boleh menyerah gitu. Nah, terus mungkin ke depannya nih Kak, kita lihat ke depannya apa harapan Kakak terhadap perkembangan seni dan budaya di lingkungan, mungkin paling kecil mungkin dari kampusnya Kakak dulu. Terus boleh ke satu Indonesia kah, satu dunia gitu juga boleh. Satu dunia. Satu alam semesta. Mungkin harapannya ya supaya kita bisa lebih dikenal lagi, mulai dari bukan cuman Himpisnya aja tapi juga seninya juga, biar nggak cuman nama Himpis tapi orang-orang juga tahu apa sih yang dilakukan kalian tuh di Himpis kayak gitu. Itu sih. Kalau Oke, Dana berarti- sendiri? Oh, Kak, boleh. Iya, harapannya ya itu tadi, semoga gak cuma Himpisnya aja tapi kampusnya juga bisa terkenal. Soalnya ya kadang kita memperkenalkan diri Himpis Unikama. Unikama itu di mana kan? Ya kan kita juga bingung jelasinnya ya. Ya udah, Universitas Kanjuruhan Malang. Tempatnya di mana? Di Sukun. Oh, kurang tahu. Oh ya udah gitu. Gimana lagi? Gitu. Disclaimer itu berarti yang ditanya bukan anak SSM ya, guys. SSM tahu banget. Iya, saya SSM tahu tuh. Kak jauh ya tadi. Iya, best friend forever. Berarti tadi udah nih buat kampus
sekarang tuh cita-cita apa sih biar kayak Himpis tuh ke depannya mau kayak gini gitu. Iya. Semoga aja Himpis nih bisa ya tadi kalau dikenal jangan cuma dikenal aja tapi gabung Himpis gitu. yang bergabung yuk yang anak Unikama Jangan didongkong doang. Gitu dong. Jangan tarik kami. Ya itu semoga Himpisnya juga makin banyak yang berminat. Terus Himpis juga punya relasi lebih jauh lagi. Nah, kalau udah punya relasi juga dipertahankan, jangan dilupakan. Asik. biar nggak asing ya Kak kayak HTS-an gitu ya. Pengalaman siapa? Kok di ini ya? Pengalaman siapa? Cerita pengalaman hidup. Tadi TV nggak ada ini loh. Mungkin ini Kak proker terdekat. Ya, proker terdekat kita ada di gelar karya itu di bulan Juli, kemungkinan di tanggal 20-an itu. Tanggal 20-an. Iya, 20-an, 25 apa 26 pokoknya hari. Ya pokoknya 20-an nanti Iya, baru 20-an. di-share. Iya, nanti kita Bisa bakal cek-cek mendatangi di IG Sofia Himpis Ube. ya. Oke, ditunggu. Promosi di sini. Ya. Ya. Iya. Jangan lupa datang ya Jangan lupa teman-teman. datang, teman-teman, gelar karya Himpis. Pantau terus di IG Himpis Unikama biar kalian bisa lihat kapan sih acara gelkarnya. Betul. Jangan lupa pantengin. Nah, terakhir nih Kak, sebelum kita tutup ya, kira-kira pesan apa yang kakak-kakak ini pengen sampaikan kepada mahasiswa yang ingin mulai berkarya di bidang seni tapi masih ragu untuk memulai? Oke, dari kata-katanya masih ragu buat memulai, jangan ragu. Kalau betul, kalau kalian nggak berani buat coba, kalian nggak bakal bisa terjun dan nggak bakal tahu kira-kira kemampuan kalian tuh bisa sampai di mana sih gitu. Betul, kalau kata siapa itu cari suaramu itu siapa namanya? Baskara. Iya, Baskara cari suaramu. Tapi kalau kata Himpis cari bakatmu. Asik. Quote of the day. Chemistry-nya udah Chemistry-nya udah cocok banget nih. Nah, nggak kerasa banget nggak sih Kak? Kita tuh udah sampai loh di penghujung podcast Geliat Seni nggak kerasa Mahasiswa. ya. Terima kasih banyak untuk kakak-kakak dari Himpis, Kak Ana dan Kak Keisha yang udah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita dan pengalaman bersama kami. Semoga nih relasi kita antara SSM sama Himpis tuh semakin baik ke depannya ya. Amin. Iya. Mungkin kita bisa kolaborasi nih ke depannya. betul. Bisa banget. Soalnya kan tadi katanya kita sama ya Hampir mirip bidang-bidangnya. ya, lima bidangnya. bidang seni. Sama. Boleh. Iya, Sama. yang beda mungkin di musiknya aja kita karawitan. Kalau kita karawitan. Boleh itu kolaborasi. Boleh. Sama tarinya kan bisa tuh. Boleh banget. Iya, Boleh lah bisa. Calling-calling Kita semuanya. calling-calling aja. Latihan dulu mungkin. Boleh. Ya, Latihan bareng. Iya. Jadwalkan. Iya, jadwalkan. Nah, semoga obrolan hari ini bisa menambah wawasan dan menginspirasi sobat seni yang menonton podcast ini ya, supaya dapat berkarya dan berkreasi melalui seni dan budaya. Sampai jumpa di episode Podcast Geliat Seni Mahasiswa selanjutnya. See you. Terima kasih. Terima kasih juga. teman-teman semua.